Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persuasi menurut Olzon dan Zana didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang komunikator. Agar komunikasi persuasif bisa berjalan dengan baik, diperlukan metode-metode yang menuntunnya. Apa saja metode-metode yang digunakan dalam komunikasi persuasif ini? Lalu, kendala apa yang terjadi dalam metode tersebut? Dan yang terakhir, hal apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini? Yuk, kita simak jawabannya di video singkat berikut ini. Sebelum lanjut ke inti videonya, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi setiap kami upload video. Menurut Dewa Ayu dan Ni Ketut Suryani dalam jurnalnya menjelaskan bahwa komunikasi persuasif terdapat beberapa metode yang digunakan, yakni yang pertama, metode tindak asertif. Tindak tutur asertif ini merupakan metode yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang bentuk pernyataan, pemberitahuan, saran, pujian, keluhan, tuntutan maupun laporan. Yang kedua, metode tindak tutur direktif. Apa yang dimaksud dengan tindak tutur direktif adalah sebuah pola tuturan yang dapat menimbulkan tindakan timbal balik dari lawan bicara. Dengan kata lain, metode ini merupakan metode komunikasi yang mendapatkan timbal balik antara komunikan dan komunikator. Misalnya dalam bentuk permintaan permohonan maaf, saran, anjuran, dan nasihat. Yang ketiga, metode tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif merupakan interpretasi dari beberapa bentuk percakapan atau tuturan yang mana pembicara terfokus pada tindakan yang akan datang, misalnya berjanji, menawarkan sesuatu, atau bersumpah. Yang keempat, metode tindak tutur ekspresif. Sesuai dengan namanya, maka tindak tutur ekspresif merupakan bentuk dari luapan perasaan pembicara. Tindak tutur ini memiliki fungsi dapat mempengaruhi sikap seseorang sehingga erat kaitannya dengan psikologis dari sang pembicara. Hal yang biasanya melibatkan tindak tutur komisif adalah dapat dalam berbagai bentuk ucapan, misalnya ucapan terima kasih, permohonan maaf, memuji, mengucapkan selamat, dan sebagainya. Yang kelima, metode tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif merupakan tuturan dalam bentuk pernyataan yang biasanya terdapat dalam bentuk kegiatan. Contohnya, menvonis, menentukan sesuatu, dan sebagainya. Dalam penyampaian pesan yang diinginkan melalui metode komunikasi persuasif, ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan metode ini, sehingga pada beberapa bagian pesan dapat menjadi tidak tersampaikan. Salah satu contoh hambatannya yakni kurangnya kepercayaan diri komunikator dan kurangnya pengetahuan komunikan. Dari penjelasan tersebut dapat dikumpulkan beberapa kendala dari metode-metode tersebut, yakni yang pertama, persiapan yang kurang matang. Adanya persiapan yang kurang matang ini menyebabkan terjadinya penyampaian dalam bentuk ajakan atau persuasif yang kurang baik dan efektif. Pesan yang disampaikan juga menjadi terkesan ambigu, karena komunikator sendiri tidak sepenuhnya paham tentang pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial merupakan kendala lainnya yang terjadi saat menerapkan metode komunikasi persuasif ini. Kendala ini merupakan kendala dari kedua belah pihak, di mana adanya kesenjangan antara status sosial beberapa komunikan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Kendala lainnya yang menjadi faktor menghambat metode komunikasi persuasif adalah adanya perbedaan kepentingan. Tidak semua komunikan merasa harus mengikuti keinginan dari komunikator, karena terdapat perbedaan antara kepentingan komunikan dan pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, prasangka negatif. Hal yang paling menghambat terlaksananya metode komunikasi persuasif ini adalah ketika seseorang komunikan memiliki prasangka negatif terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Dari antipati atau prasangka negatif tersebut
maka sangat susah untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator, sehingga pada tahap ini komunikan tidak berhasil mendapatkan inti pesan yang mampu memunculkan perubahan sudut pandang maupun sikap. Mental block merupakan suatu kendala dalam metode komunikasi persuasif yang tidak dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat. Perlu adanya pemahaman yang dilakukan berulang-ulang untuk merubah prasangka negatif tersebut menjadi prasangka positif. Dari materi singkat tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif sangat efektif digunakan untuk perubahan perilaku komunikan. Metode komunikasi persuasif dilakukan dalam 5 bentuk, yakni metode tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif, dan terakhir tindak tutur deklaratif. Keberhasilan metode komunikasi persuasif juga tidak terlepas dari kendala yang menyertainya. Kendala tersebut dapat terjadi pada komunikator maupun komunikan. Adapun kendala yang dihadapi adalah persiapan yang kurang matang, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan, dan prasangka negatif. Saya rasa begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.